Selamat siang Pak. Pada kesempatan ini akan dibawakan materi tentang penyakit virus pada kulit, di mana yang sesuai kompetensi kalian di SKDD pada kompetensi dokter Indonesia adalah molluscum contagiosum, verruca, herpes simplex, varicella, dan herpes zoster. Yang pertama, ini adalah molluscum contagiosum, penyebabnya adalah virus Pox. Dia gambaran klinis khasnya adalah berupa benjolan-benjolan berwarna seperti kulit normal. Permukaannya itu ada lekukan, kita sebutnya sebagai dele, atau disebut juga ada umbilikasi, biasanya pada anak-anak. Juga bisa ditularkan lewat hubungan seksual, jadi dikategorikan dalam golongan penyakit infeksi menular seksual, umumnya pada keadaan yang imunosupresif. Masa inkubasinya 2-7 minggu sampai dia terjadi lesi, umumnya di wajah, dada, dan ekstremitas anggota gerak. Penyakit ini bersifat autoimunasi, dapat sembuh sendiri tanpa diobati, namun sangat menular. Gambaran ciri khas dari lesinya, dari kelainan kulitnya adalah benjolan atau disebut papul dan nodul, benjolan yang lebih dari 1 cm, berbentuk kubah, dome shape, pearly, warnanya mengkilat seperti mutiara. Di tengahnya ada sentral umbilikasi, jadi ada lekukan. Itu ciri khas dari penyakit ini. Diagnosis bandingnya ada beberapa. Yang kalian mesti pelajari adalah verruca vulgaris atau kutil dan kondiloma acuminata. Pada slide diperlihatkan gambar ini verruca vulgaris atau kutil. Jadi bedanya sama yang tadi. Yang tadi tengahnya itu ada lekukan. Kalau yang verruca permukaannya lebih kasar. Terus warnanya tidak mengkilat. Kalau yang molluscum tadi mengkilat. Kemudian ini di penis. Nah, ini kondiloma acuminata disebabkan oleh virus HPV. Jadi dimasukkan sebagai diagnosis banding dari molluscum contagiosum tadi. Ini keratolakantoma atau penyakit tumor kulit yang gambarannya mirip dengan molluscum contagiosum. Kemudian untuk penata laksanaannya biasanya digunakan tretinoin topikal atau salep. Tapi umumnya yang dilakukan di bagian kami adalah dilakukan dengan ekstraktor pembendol. Jadi benjolan tadi kita taruh, dikeluarkan isinya. Isinya itu adalah seperti nasi putih yang dinamakan badan mollusca. Karena penyakitnya molluscum contagiosum. Jadi dia isinya adalah badan mollusca, itu yang menular. Jadi isinya itu yang harus dikeluarkan. Kemudian bisa juga dengan reaktor halter atau bedah listrik. Terus ada juga bedah buku, dengan harga yang mahal. Untuk pasien yang sudah pernah kena molluscum contagiosum, sebaiknya selama belum hilang 100% kelainan tersebut, jangan kontak dengan orang serumahnya karena sangat menular penyakit ini. Dengan jabatan tangan aja kadang-kadang bisa tertular, atau dari kolam renang juga bisa. Gitu. Namun penyakit ini karena disebabkan oleh virus dan sifat penyakit virus itu pada semua diagnosis penyakit umumnya self-limited, artinya dapat sembuh sendiri tergantung dia punya daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya baik atau kita kasih imunomodulator atau vitamin, mungkin dalam beberapa bulan juga udah bisa hilang. Cuma umumnya pasien nggak mungkin didiamin, biasanya mereka juga udah nggak betah kalau keluar video terlalu banyak kan di tangannya atau di badan. Jadi baru 2 minggu saja biasanya mereka sudah cari dokter untuk dibuang.
penyakit kedua yang disebabkan oleh virus adalah Verruca vulgaris atau kutil. Kutil ini disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Virus ini juga yang menyebabkan karsinoma cervix atau kanker leher rahim. Cuman beda tipenya. Dia bersifat kosmopolit, artinya dapat menyerang siapa saja, segala macam usia dari anak sampai dewasa, menyerang kulit dan mukosa. Ini gambar penyakitnya. Umumnya memang di daerah-daerah jari-jari tangan, karena tempat yang sering kontak di situ. Secara garis besar penyebab dari Verruca ini adalah HPV untuk tipe kulit yang disebabkan oleh tipe 1, 2, 3, 4, untuk tipe mukosa genital 6, 11, 16, 18. Yang untuk karsinoma cervix atau kanker leher rahim yang saat ini lagi booming adalah 16, 18. Kemudian manifestasi klinisnya masa inkubasinya akan lama 2-9 bulan, bersifat ovoidulasi dan pulmonarisasi. Pulmonarisasi maksudnya apa kalian sudah tahu? Adelina, pulmonarisasi. Pulmonarisasi itu adalah suatu fenomena di mana misalnya di jari ibu jari saya ada lesi Verruca. Kadang-kadang di daerah pergelangan tangan saya juga akan timbul lesi Verruca karena di tempat yang tergores walaupun jauh dari lesi awal dia akan menjadi seperti lesi asli. Itu disebut fenomena polarisasi. Jadi ada reaksi seperti reaksi alergi dalam diri kita sendiri, reaksi hipersensitivity. Penyakit ini juga virus biasanya sembuh spontan. Ada beberapa varian dari Verruca vulgaris. Ini yang di wajah disebut Verruca filiformis, berasal dari kata filiformis artinya berduri. Jadi Verrucanya adalah seperti duri-duri. Terus Verruca vulgaris adalah yang kutil yang secara umum orang awam tahu. Kemudian Verruca plana, lesinya itu plana atau datar. Kemudian ada juga Verruca plantaris, itu adalah di telapak tangan atau di telapak kaki. Gambaran lesi khasnya adalah papul atau nodul kasar, artinya benjolan berukuran kurang dari setengah atau lebih dari 1 cm yang permukaannya kasar, umumnya pada tangan. Diagnosis bandingnya sering salah diagnosis dengan katarak. Ini beberapa gambar dari Verruca vulgaris. Memang mirip katarak, tapi ternyata kalau di biopsi ditemukan virus HPV. Ini beberapa varian bisa lewati. Nah, ini Verruca plantaris artinya pada pelantar telapak kaki, mirip sama katarak atau mata ikan. Cuman kalau Verruca atau kutil permukaannya kasar. Sampai sini boleh dimengerti? Dok, Ya. tadi kan katanya yang pertama tadi virus, tapi lewat kontak ya, medianya tertular tadi, nggak lewat udara kalau virus. Untuk penyakit kulit kan berarti dibahas tentang virus-virus yang bermanifestasi pada kulit. Umumnya memang virus-virus ini tidak melalui inhalasi, tapi melalui kontak kulit. Biasanya dari host, dari penjamu yang mungkin ada minor lesi, ada luka kecil yang kita juga nggak sadari, kontak kebetulan dengan atau berjabat tangan dengan pasien yang sudah ada lesi tersebut. Mungkin beberapa bulan kemudian tiba-tiba kita punya telapak tangan kok ada benjolan kasar. Mungkin saat kita udah timbul lesi itu, kita juga nggak sadar dapat dari mana. Kemungkinan pernah jabat tangan beberapa bulan yang lalu atau gimana. Di saat itu kita punya tangan ini mungkin ada minor lesi, ada luka minor yang kita nggak sadari. Tapi kalau daya tahan tubuh kita sewaktu berjabat tangan itu maksimal,
harusnya sih tidak ada masalah. Jadi semua tergantung dari data tubuh juga untuk terkena penyakit virus. Kira-kira ada yang tidak boleh jelas. Nanti boleh dicari lagi dari textbook atau jurnal, nanti didiskusikan lebih lanjut. Kemudian ini kondiloma akumulata. Ini penyakit virus yang menyerang di mukosa. Mukosa itu berarti bisa di bibir, rongga mulut, bisa juga di genital, perempuan maupun laki-laki. Gambarannya mirip dengan peruka garis. Dia berupa kutil-kutil, permukaannya asap, berwarna agak abu-abu. Ini sangat menular dan umumnya pasien wanita dengan kondiloma akumulata itu rentan sekali menderita CA cervix karena penyebabnya adalah HPV hemopapillomavirus tipe yang sama dengan CA cervix, yaitu tipe 16 dan 14. Jadi dia perempuan yang berkena ini rentan sekali akan mendapatkan CA cervix. Ini di genital pria. Ini nama lainnya adalah total, yang orang bilang total ya, penyakit kondiloma akumulata. Cara mendiagnosis pastinya, selain di biopsi, kita lakukan insisi kemudian dikirim ke lab patologi anatomi, kita juga bisa meneteskan asam asetat pada lesi yang kita curigai sebagai kondiloma. Nanti akan memberikan busa berwarna putih kalau dia suatu kondiloma. Ini gambaran histokeanya. Diagnosis bandingnya seperti yang pertama, molus pneumothorax, ada beberapa data pada slide. Ini molus pun yang tadi dia lebih mengkilat ya. Di penis juga bisa molus pun. Kemudian penata laksanaan dari kondiloma akumulata biasanya kami menggunakan rekas cairan kimia yang dinamakan trikloroasetat atau TCA. Cuman hasilnya agak lama karena mesti kontrol setiap minggu dan perkiraan 10 kali datang baru hilang 100%. Jadi umumnya kami menggunakan kalau pasien yang bersedia kita lakukan bedah laser atau bedah listrik dan sebelumnya di anestesi terlebih dahulu. Berikutnya penyakit virus yang ketiga adalah herpes simplex. Ini sering diderita terdiri dari dua bagian, HSV tipe 1 dan HSV tipe 2. Tipe 1 itu adalah yang bermanifestasi di sekitar bibir atau sekitar mulut, disebut orolabial herpes. Kemudian HSV 2 adalah yang bermanifestasi di daerah genital. Gambarannya gampang dilihat, dia berupa gelembung-gelembung kecil yang ini di bawah ini, dengan sekitarnya ada makula eritema, dengan sekitarnya berwarna kemerahan. Rasanya itu bisa gatal, bisa perih. Untuk HSV 1 umumnya dari anak kecil, dari usia 5 tahun, mereka sadar pas lagi kena lagi upacara, pas kena sinar matahari berlebihan, lesi tersebut muncul umumnya. Kalau HSV tipe 2 umumnya dikeluarkan lewat hubungan kelamin. Terdiri dari 3 fase, yaitu primer, fase laten, dan sekunder. Ada yang menderita penyakit herpes ini atau ada saudara. Ini soalnya sering sekali masyarakat banyak sekali, mungkin 80% penduduk itu ada herpes. Umumnya tipe 1 sekitar bibir. Dia pencetusnya adalah kontak langsung, itu pas pada fase primer. Tapi untuk frekuensinya dicetuskan oleh stres, lagi mens, lagi galau, lagi sinar matahari, terlalu lelah bekerja, dia menunggu. Iya dok, iya. Dan di saat dia muncul, potensi menular terhadap orang lain sangat besar. Misalnya si suami terhadap istrinya, dia ciuman itu besar. Kalau lagi nggak muncul mungkin nggak ada potensi menular, tapi lebih kecil. Setiap hari ya makan vitamin sama imunomodulat, sebaiknya begitu. Cuman kita harus pikirkan juga tentang gangguan obat ke sistem lever dan
ginjal. Kadang nggak butuh vitamin, kita makan tiap hari juga mungkin bisa ganggu ya. Nah, ini contoh beberapa gambaran. Nah, ini untuk diagnosis pasti kita lakukan perokan dari lumbu-lumbu tadi kita pecahin, kemudian diwarnai dengan biasa. Di dalamnya gambaran yang lumbu besar ini berupa perokan. Kemudian diagnosis selanjutnya dalam menjaga baseline. Laksananya adalah pemberian antivirus, edukasi supaya dia tidak menular pas lagi muncul. Bisa kita gunakan antivirus oral dan imunomodulator. Berikutnya adalah varicella atau cacar air. Cacar air semua pasti sudah tahu, buat anak-anak biasanya pada anak-anak pada usia anak-anak masa inkubasi sekitar 3 minggu didahului demam atau infeksi saluran napas atas atau pilek disebabkan oleh virus varicella zoster. Ya, nah ini yang tadi ada Linda ada tanyakan. Ini memang untuk varicella dikeluarkan lewat inhalasi. Selain kontak kulit, dia juga bisa lewat inhalasi. Jadi di sebelah kita ada orang varicella kita belum pernah kena, dan di saat itu kita punya imun tadi nggak bagus atau drop, kemungkinan besar 3 minggu kemudian kita akan terjadi infeksi varicella. Untuk cacar air itu kalau udah pernah kena kalau bisa lagi, tapi dengar-dengar sekarang ada beberapa kasus yang orangnya sudah pernah kena tapi kena lagi, itu gimana? Apa ada dokumentasi? Ada tren baru Bu, ada tren baru. Virusnya sama, strainnya juga tidak bermutasi. Itu begini, pertama kali kita terkena virus varicella PZV varicella zoster virus, itu kita akan bermanifestasi sebagai varicella atau cacar air. Itu ciri khasnya kan satu badan banyak benjolan merah, gelembung-gelembung kecil merah atau berisi nanah yang terasa gatal. Jika sebenarnya ini dijamin saja dia akan sembuh sendiri karena virus. Nanti pas ketemu dua kali dia akan bermanifestasi, umumnya kita menjadi herpes zoster atau cacar ular. Itu mungkin yang dimaksud yang Linda tanyakan tadi. Sebentar saya lompat. Ini gambaran dari cacar ular herpes zoster. Dia menyerangnya setengah tubuh. Jadi kalau nggak kiri, kanan. Dia bersifat unilateral, jadi tidak menyeluruh satu badan. Gambarannya, nah misalnya seperti ibu ini pasien di atas ya. Ini misalnya di punggung kanan, dia kenanya sekitar sini aja sampai ke payudara. Gambarannya dia mirip herpes yang tadi, herpes genital, herpes simplex. Ada vesikel atau paku, benjol-benjol merah atau gelembung-gelembung yang berkelompok. Di bawahnya sekitarnya ada makula kemerahan. Ini sifat sangat nyeri dan unilateral. Jadi kalau anak-anak memang kiri-kiri. Umumnya terjadi pada usia dewasa, di mana di dewasa imunnya itu lebih drop dibanding yang muda. Jadi waktu kecil dia kena varicella, cacar air, terus kemudian virus tersebut dorman. Dorman itu artinya tidur istirahat di dalam saraf kita, saraf belakang. Kemudian ada pencetus, dia kecapean atau suatu saat di usia tua, di saat imun drop, dia muncul virus yang tadi tidur, bangun lagi. Jadi bangunin macam tidur, dia bangun, dia menjadi herpes zoster. Kira-kira begitu. Ada juga karena ini yang tadi ada yang kita tanyakan, mungkin ada kejadian varicellanya belum keluar semua, sudah pergi ke dokter dan divaksin cacar. Itu kadang memang ada, harganya 300.000. Itu cuma kami kurang setuju karena lebih baik kan terbentuk antibodi yang alami dibanding antibodi dari obat ya. Biasa pasien yang udah kerja, yang pernah di usia-usia kerja, mereka maunya dalam 3 hari langsung hilang. Sedangkan perjalanan penyakit cacar air sendiri 2 minggu baru kering, sampai 3 minggu. Jadi sebaiknya saran aja, kalau kena cacar air ya biarin aja dia sembuh sendiri, obati secara
secara simptomatik jangan diberikan vaksin supaya dia terbentuk antibodi alat dibanding kita beli dari antibodi dari vaksin. Ya, kira-kira ya sudah ya, ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Pagi adik-adik. Pada kesempatan ini kami akan membawakan dari bagian kulit kelamin KWJ akan membawakan tentang infeksi virus, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus. Kenapa kalian perlu mengetahui ini? Ada yang tahu? Indri? Nggak tahu. Nggak kelihatan ya? Belum mata saya udah. Gimana Indri? Nggak tahu Belum tahu ya? Belum tahu. Kira-kira Mas Nyoman? Karena ya kulit itu melekat sama tubuh kita dan kontak dengan yang paling luar dengan lingkungan sekitar. Jadi banyak potensi virus mungkin di sana mungkin. Nggak tahu. Supaya nanti kalau lihat orang yang sakit kulitnya bisa langsung jauh-jauh. Karena jawabannya kan Pak, karena kalian akan menjadi dokter, jadi kalian harus mengetahui ini. Itu sih tidak tahu Pak. Maaf sebelumnya, pada kesempatan ini saya juga memperkenalkan tentang SKDI. Dari dulu mungkin belum tertib, untuk menertibkan juga kompetensi-kompetensi dokter dan spesialis mungkin ya. Makanya dari Konsul Kedokteran dikeluarkan SKDI. SKDI itu adalah standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi nggak semua penyakit itu kompetensinya berbeda-beda dari level 1 sampai 4. Untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh virus ini, dia termasuk level kompetensi yang 4A. Artinya seorang lulusan dokter umum harus dapat mendiagnosis, yaitu dengan cara melakukan anamnesis, PF, pemeriksaan tambahan, sampai melakukan penata laksanaan. Jadi kalian boleh tidak merujuk ke kami misalnya yang spesialis kulit kelamin, kalian boleh melakukan terapi. Tapi kalau misalnya level kompetensinya cuma 3, berarti kalian hanya boleh mendiagnosis, tidak boleh menterapi, tidak boleh mengambil lahan spesialis gitu. Jadi kalian udah bisa mendiagnosis, langsung rujuk ke spesialis yang dengan kompetensi yang berwenang seperti itu. Ya ini sekilas info aja, tadi dokter Ana juga ada menerangkan. Anemia juga termasuk. Oh ya, mahasiswa Ana, Masih udah jadi dokter. Mbak Ana tadi udah bilang kompetensi 4A juga untuk anemia. Ada 5 topik yang akan dibahas sekarang: Verruca vulgaris, Molluscum contagiosum, herpes zoster, varicella, dan herpes simplex. Yang pertama, Molluscum contagiosum. Sebenarnya penyakit virus. Jadi yang kalian harus ketahui hanya 5 penyakit virus ini saja untuk nanti ujian sampai ke praktek. Yang pertama adalah Molluscum contagiosum. Contagiosum berasal dari kata, ada yang tahu kira-kira? Contagio. Ya, artinya contagious. Kontak artinya menular ya. Itu disebabkan oleh virus jenis POX, POX ya. Papa Oscar X-ray, POX virus. Itu gambaran klinisnya, ini gampang. Dia ada di mana-mana, umumnya sih di anggota gerak, di ekstremitas. Karena mungkin kontak jabatan tangan atau karena dari benda yang bisa menjadi perantara juga bisa. Nah ini ciri khasnya adalah yang Masal boleh lihat jelas ininya bentuk. Ini sebenarnya kalau didekatin, ini mungkin gambarnya kurang besar. Ini kita sebutnya papul, artinya benjolan padat berukuran kurang dari 0,5 cm. Kita sebutnya papul. Jadi di tengahnya ini ada umbilikasi. Jadi kita bayangin kayak gunung, tengahnya ada kawah. Gitu. Itu disebut papul dengan umbilikasi. Ada jerawat ya tadi? Jerawat tidak ada, bukan di atasnya. Jerawat itu seperti gunung
seperti utuh, seperti batu yang bulat. Tapi kalau ini atasnya kayak ada cepungan, lekukan. Bisul. Ya kayak kawat. Bisul beda. Jadi dia khas sendiri nih. Dia punya benjolan atasnya pasti ada lekukan atau disebut dele. Nah di lekukan ini kalau kita pecahin warna isinya, kalau di jerawat atau komedo tertutup warnanya komedo kan. Kalau ini seperti komedo, tapi dia sangat menular, namanya badan moluska. Berasal dari kata molluscum contagiosum. Jadi cara terapinya nanti kalian juga harus bisa untuk mengeluarkan badan moluska tersebut. Gitu. Nah ini umumnya pada anak-anak, tapi pada prakteknya sering pada laki-laki atau perempuan dewasa karena hubungan kelamin yang nggak jelas. Mungkin gonta-ganti pasangan, ada riwayat promiskuitas. Ya, jadi akhir yang tadinya cuma ada umumnya di anggota gerak, sekarang juga ada di kelamin. Makanya disebutkan salah satu penyebabnya adalah IMS, infeksi menular seksual. Pasien-pasien yang mendapatkan ini kebanyakan memang kadar daya tahan tubuhnya itu rendah, makanya gampang terinfeksi. Mudah-mudahan kalau kita sehat, kita pegang langsung pun nggak tertular, mudah-mudahan. Tapi kan kita nggak bisa tahu, kita punya data nih, daya tahan tubuh gimana, kita harus cek lebih dahulu. Ya? Mungkin nggak ada di wajah. Bisa. Berarti kalau cipika-cipiki Bisa. Waduh. Bisa kena. Tapi sekarang gini dulu, si hostnya ini, si calon yang akan kena ini, daya tahan tubuhnya bagaimana? Kalau dia keadaannya mungkin fit, mungkin nggak ada masalah. Tapi hati-hati juga, walaupun fit tapi dia ada minor lesi minor, lesi kecil yang tidak terlihat dengan kasat mata, tapi ada luka gitu lah, luka kecil yang kita nggak merasakan. Kadang kita kena air baru, perih ya. Iya. Nah, pernah kan kayak gitu, nah itu hati-hati. Padahal dilihat gini nggak ada darahnya. Nah itu yang resiko tuh, kita bisa kena HIV juga mungkin dari orang lain atau apa. Itu hati-hati, minor lesi. Itu yang sering menyebabkan menular infeksi hepatitis B, hepatitis C, HIV, karena kita ada minor lesi yang kita nggak pernah sadar. Kalau nggak ada minor nggak menular? Nggak. Kalau kulit kita intak artinya utuh, nggak ada luka, harusnya aman. Kalau HIV itu berarti ada luka nggak? HIV ini sih sebenarnya kontak dari darah, juga diduga dari cairan tubuh. Kontak darah. Sekarang gini, saya jabatan dengan Ari. Misalnya Ari HIV. Beliau Kopi darah. darahnya keluar nih, tapi dia kan nggak lihat. Ternyata itu minor lesi. Kebetulan saya juga ada minor lesi. Bisa aja. Kayak transfer data gitu ya? Ya. Walaupun dia nggak luka. Asal dia ada luka, saya juga ada luka. Luka-luka ya. Buka batin dong. Itu kalau kontak kulit, tapi kalau kontak kelamin Lebih cepat ya. bisa aja, udah pasti itu. Udah pasti kan kelamin itu dengan kelamin kan pasti ada gesekan. Gesekan itu ada luka. Kadang kita nggak berasa, habis kita hubungan, kita mandi, nggak rasa perih kan? Yang udah nikah ya. Tapi kadang-kadang perih, tapi nggak ada lecet. Ya, Aduh. yang udah kawin mungkin pernah merasakan tuh. Dok, kalau misalnya pemakaian Kawin, toilet Dok. umum itu loh dok. Pemakaian Toilet umum tuh bisa nggak sih kita? Kalau Nah, kita sering ke toilet umum. nanti kalau sempat buka tentang dokter, kisi-kisi dokter di internet, itu forum untuk awam, itu biasa kami isi rubrik juga, bantu-bantu. Itu ada, terakhir saya pernah baca minggu lalu tentang toilet umum. Iya. Ini dokternya laki-laki, dia bilang gini, kalau yang laki-laki ya, kalau yang perempuan dia nggak bilang, jangan kencing di, kemarin Pram ya, jangan kencing di WC yang berdiri. Oh. Pantesan ya dokter nggak boleh. Nah, makanya kemarin Pram ada tanya, kok Mas Dani kencing di yang jongkok gitu, WC jongkok. Karena apa? Bukannya saya jongkok, maksudnya. Makanya itu, saya kan kawannya jongkok. Jangan-jangan Nah, begini, Orientasi. ini sih dari dulu, dari saya kuliah, diajarinnya gini. Kalau kita kencing, pasti kan ada muncrat balik. Semangat banget. Kita nggak pernah tahu kencikan itu masuk ke kita punya mulut uretra, atau ada lesi yang minor di kita punya penis misalnya, maaf. Betul nggak? Orang yang sebelumnya ada infeksi kelamin misalnya, menular logikanya, bisa aja kan? Apalagi perempuan berdiri berarti. uretranya itu lebih terpapar dunia luar dibanding laki-laki. Ya benar. Jadi perempuan itu harus lebih hati-hati untuk kencing di WC.
Saya pernah baca artikel kalau perempuan jangan duduk di toilet seat. Jadi dia semi jongkok. Ya Model ampun, begini. kasian banget. Jangan duduk begitu. Terus flushing itu habis kencing, waktu kita mau masuk flushing dulu, baru kita kencing. Setelah kencing kita flushing. Terus tangan itu yang habis megang toilet punya flushing, Cuci tangan. pokoknya sesuatu barang yang akan dipegang oleh umum, kamu jangan kontak sebelum kamu cebok. Kalau untuk perempuan, setuju? Misalnya kita cebok, kita flushing dulu, baru cebok. Padahal di flushing tadi ada perempuan PSK yang tangannya ada mengandung kuman atau virus, terus kamu cebok ke vagina sendiri, ya udah kena kan. Maaf ya kalau boleh kelamin ngomongnya agak vulgar ya, jangan dianggap porno. Gitu. Ya ini mungkin berguna, nanti iseng-iseng baca, saya lupa klikdokter.com. Klikdokter.com. Jadi lanjutkan. Ini jadi penyakit ini umumnya pada anak-anak ya, cuman karena berkembangnya zaman malah dewasa banyak. Kita malah dapat pasien banyak kan laki-laki usia muda karena jajan banyak sekali, sampai di penis bisa ada 20 buah papul ini. Dan itu mengerjakannya nggak gampang karena pasien itu jarang mau dibius. Jadi kita kerjakannya manual langsung. Jadi misalnya ini papulnya kita congkel langsung. Kebayang ya, kalau di penis rasanya seperti apa. Nah, makanya tolong sebarkan. Nyeri gimana gitu ya? Setiap ada pasangan jangan jajan. Ya, Aja. Satu iya. kali ini edukasi untuk teman-teman semua gitu. Nah, jadi tempat predileksi yang sering adalah wajah, dada, ekstremitas. Ini bentuk ciri khasnya. Dia mengkilat ya. Kalau jerawat tidak mengkilat. Setuju? Mbak Indri pernah jerawatan ya? Pernah. Dia tidak mengkilat. Nah, dia tidak mengkilat. Kalau ini dia mengkilat. Limis gitu ya? Perli. Hidungnya mutiara. Seperti mengkilat. Apa ya pasang? Meling-meling gitu Kira ya? apa ya? Meling-meling. Kita nangkapnya sih berkilau gitu ya. Berkilau. Celong. Dia sebenarnya bisa merah, bisa warna seperti kulit sebelahnya yang normal. Tergantung warna kulit dasar kita. Kelihatan. Pokoknya atasnya itu harus ada lekukan. Kalau ragu-ragu, ambil loop. Dilihat lagi. Biasa kita gitu. Kalau jerawat yang udah dipercaya kadang ada lekukannya tapi masih timbul gimana? Saya pernah ya pengalaman pribadi di tempat di muka sini nih ada molluscum, di sini ada jerawat. Gimana caranya kalau kita sebagai dokter terapi? Kira-kira ada tanggapan dari teman-teman? Pecahin semua atau tinggalin yang jerawat? Tinggalin yang jerawat. Kalau saya pecahin semua, karena siapa tahu itu molluscum juga. Kalau jerawat nggak diobati seminggu kan nggak akan kenapa-napa. Tapi kalau molluscum, apalagi dia misalnya ibu rumah tangga, ntar dia cium bayinya, mungkin ketua ada suaminya dapat Suaminya apa? jajan sih. Banyak kan begitu, banyak kan karena suami jajan. Cewek jajan belum ada ya, jajan itu jajan makanan. Shopping. Ya pokoknya gitu. Jadi nama lainnya adalah sentral umbilikasi pada sentral pada tengah. Ya. Kalau yang ini menurutnya itu dia saat bercas atau saat kontak aja jadi Nah ini gini, ada pendapat kalau itu terkorek nasi putihnya keluar, yang badan molluscum itu yang menular. Tapi ada pendapat juga jabatan tangan langsung juga bisa menular. Ya, jadi itu saya belum bisa jawab 100%. Logikanya sih badan molluscum itu yang menular. tapi di situ bilang dapat sembuh sendiri. Nah, kenapa bisa sembuh sendiri? Hampir semua penyakit virus dianggap sebagai self-limited disease. Contohnya yang gampang mungkin influenza. Ya itu didiemin juga sembuh. Yang penting kita makan vitamin C, minum air putih, tidur cukup, sama antioksidan mungkin sembuh tanpa antibiotik gitu. Hampir semua penyakit virus pasti di textbook ditulis self-limited. Kenyataannya nggak segampang itu. HIV virus self-limited nggak dokter? Harusnya self-limited. Cuman dia masalah kenapa? Dia hantam kita punya imun. Gimana mau self-limited dari kita punya imun? Gitu. Mungkin itu penjelasan. Ini diagnosis banding, maksudnya beberapa gambaran penyakit kulit lain yang mirip dengan molluscum. Ini VUK. Ini saya cepatin. Ini tumor jinak atau tumor ganas kulit. Pokoknya bentuk yang semuanya berbentuk papul-papul.
padat kurang dari setengah senti. Itu yang di muka ya tadi. Nah ini langsung ke terapi, karena maaf masih banyak topik. Ini yang terapi. Jadi selain kita melakukan tindakan invasif atau istilahnya bedah minor, kita biasa mencobai dengan salep retinoid. Mungkin yang kalian pernah pakai ibu-ibu, Vitasid untuk kecantikan, bisa pernah dipakai. Vitasid, pernah dengar? Bisa dijual bebas kok itu. Nah itu dia gunanya untuk melembutkan permukaan dari atau melunakkan permukaan dari moluskum supaya gampang dipecahin. Tapi dia nggak menyembuhkan langsung. Jadi dia nggak mungkin karena itu salep topikal retinoid dikasih langsung hilang, nggak mungkin. Tujuannya adalah supaya dikasih 2 minggu, biasa kita kasih topikal retinoid 2 minggu, nanti dia kontrol 2 minggu supaya pas mecahin badan lesi moluskumnya supaya lebih gampang, tidak terlalu nyeri karena udah lunak, dia punya selaput. Tujuannya itu. Nah ini menggunakan ekstraktor komedo. Ibu Indri pernah diekstraksi komedo di facial? Oh, iya. Nah, jadi mirip kayak gitu, bentuknya kayak pensil, katang. Jadi si badan moluskumnya kita sendok. Gitu. Makanya kalau dindingnya masih keras, sakitnya luar biasa, apalagi di penis. Mau pasien preman pun akan nangis pasti. Daripada ngajarin 10 nangis, preman padahal badan full takut. Tapi saya suntik takut, suntik di penis dia bilang takut. Udah langsung dok, saya kerjain, dia nangis, teriak-teriak. Dia bilang sih mau bertobat, udah nggak mau jajan lagi. Berarti untuk nggak ditendang ya dok? Jadi di warung sih. Biasa preman takut sama dokter ya, karena kita punya jarum suntik. Berapa banyak gambaran jumlah kasus yang ditangani? Moluskum lumayan banyak sih, agak endemis sih. Karena belum banyak yang belum tahu itu moluskum. Mereka anggapnya cuma mungkin kayak kutil. Mungkin dari salah satu kita mungkin ada. Kalau kita mau periksa nih, semuanya mesti buka semuanya. Kadang ya di sini nggak ada, di sini bisa aja. Penularan seorang ibu ke anak juga sering ya. Jadi prinsip selain yang bersifat kuratif penyembuhan, kalau di kedokteran selalu ada pencegahan. Ya. Jadi pencegahannya apa? Di textbook dibilang jaga kontak kulit dengan kulit si penderita moluskum contagiosum tadi. Tapi penyakit ini dijamin self limited. Cuman lama tuh 6-9 bulan. Berarti dalam 9 bulan itu dia akan menular teman-teman sekamar, kalau di asrama, kalau di rumah ya keluarganya akan tertular. Jadi kan nggak mungkin kita bilang pasien udah lu diem aja pulang, nggak usah diobati, kan nggak mungkin. Jadi kita langsung terapi supaya seenggaknya untuk dia kontak ke rumahnya, ke orang-orang di rumah lebih aman kan. Sebenarnya self limited akan resolusi sendiri. Dari virus ini apakah dia membuat sakit atau rasa? Enggak. Pernah dilaporkan gejala subjektifnya itu adalah gatal. Cuman banyak kan nggak berasa apa-apa. Dia cuma sadar, dok kok ini 2 minggu ini muncul nih tiba-tiba nih kayak putih-putih. Sebenarnya nggak 2 minggu, sebenarnya dia bulanan kontak. Dari sekarang saya kontak mungkin nanti bermanifestasi muncul itu bulan-bulan Maret gitu misalnya, 4 bulan, 2 bulan gitu. Diameternya segimana sih dok? Kurang dari setengah senti, nggak bisa dipastikan. Jadi bisa 3 mili, bisa 2 mili, pokoknya disebutnya papul. Kurang dari setengah senti. Ini rohnya panas tau. Iya. Kayak mati ya. Nah, terus kedua adalah Verruca. Ini terkenal, hampir semua orang pernah kena. Saya pernah kena. Ini Verruca vulgaris kutil. Mas Oman gimana di Bali pernah ini? Oh, Pernah lihat ya anak-anak? pernah. Biasa anak-anak di kampung. Iya. Saya pernah kena waktu kecil. Itu gatal, cuman nggak terlalu signifikan sih gejala subjektifnya. Cuman dia bentuknya lucu. Bentuknya itu benjolan, bisa berupa papul, bisa nodul. Jadi bisa kurang dari setengah senti, bisa lebih dari setengah senti. Tapi ciri khasnya permukaannya selalu kasar. Kita sebutnya verrucosa, permukaan kasar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi beda ya kalau yang tadi moluskum kan mengkilat, terus atasnya ada lekukan. Kalau Verruca dia nggak ada lekukan, nggak ada sentral lubrikasi. Jadi dia ciri khasnya adalah permukaannya kasar.
Ini juga menular, bersifat kosmopolit, artinya dari perkotaan, desa, semua orang bisa kena, segala umur bisa kena. Ini penyebab virusnya, kalau tadi Molluscum apa tadi? Mas Ari masih ingat penyebab virusnya Molluscum? Box. Kalau Verruca HPV. HPV ini Human Papillomavirus. Mungkin kalian pernah dengar kalau yang HPV itu pasal CA cervix. Itu virusnya sama ya, cuma beda tipe. Nah ini kemudian dia dapat menyerang selain di kulit, di mukosa. Mukosa itu berarti sama kayak Molluscum. Bisa di kulit, bisa di penis, bisa di vagina, bisa di mulut. Mukosa itu sesuatu yang di luar kulit yang warnanya pink-pink di badan kita itu, warna merah itu namanya mukosa. Kalau kulit ya. Cara penularannya adalah skin to skin, jadi bukan lewat udara, bukan kayak influenza. Kita hirup, kita tertular enggak. Jadi Molluscum, Verruca, kedua penyakit ini skin to skin kontak. Itu yang kalian tolong ingat nanti waktu ujian mungkin akan keluar. Nah ini HPV ini, kalau yang Verruca vulgaris, tipe kutan itu umumnya di tipe yang 6-11. Ini kulit mukosa 6-11. Tapi kalau yang ganas, yang kalau pada perempuan akan menjadi kanker serviks atau leher rahim, itu 16 dan 18. Ya. Jadi saya ingin bertanya nih pada Mas Pram, kira-kira kalau maaf nih ya, tangan saya ada Verruca, saya pegang vagina pasien saya tanpa menggunakan sarung tangan. Misal saya lagi melakukan pemeriksaan, mungkin nggak vagina pasien saya itu tertular dengan Verruca di tangan saya? Kalau dilihat dari gambar ini, kalau tipe kulit 1, 2, 3, 4, mungkin nggak? Mungkin. Nah begini, jawabannya, kalian pernah dengar kondiloma acuminata? Nanti ditunda ya penjelasannya. Gambarnya belum boleh. Nah ini beberapa varian dari Verruca. Verruca filiformis ini cuman karena bentuknya berubah-ubah, namanya berubah-ubah. Nah ini yang satu nih, kondiloma acuminata atau acuminata. Nah ini yang pada muka, ini kita sebut Verruca filiformis. Jadi beda sama yang pada jari-jari, tapi intinya Verruca juga. Filiformis artinya berfili, kayak berduri, tajam. Ini Verruca vulgaris disebut common warts atau kutil yang umum, papul atau nodul kasar, umumnya di tangan. Diagnosis bandingnya kapalan, jadi sering disalahartikan dengan kapalan. Kalau kita suka menulis terlalu lama atau apa, pemain gitar biasanya pemain bass, ya itu tangannya suka kapalan, mirip sama Verruca. Beda. Kalau kapalan kan karena gesekan yang kronis, main gitar terus setiap hari kronis, main bass, jadi kapalan sama kaki. Kalau ini karena menular dari skin, kulit sama kulit. Penyebabnya virus. Enggak. Nah kalau di tangan yang ada cairan itu dermatitis tangan. Bentuknya ada yang juga mirip ini. Oh, Mas Ari pernah lihat berarti ya? Itu bukan kapalan, bukan Verruca. Itu disidrotic eczema namanya. Cuman nggak masuk topik ini. Nah ini Verruca vulgaris ya. Jadi jelas nih dia kasar tuh. Ya. Bukan pecah-pecah ya, lain sama orang yang suka cuci pecah-pecah. Jadi gambarannya dia memang bulat-bulat terus kayak kembang kol lah kalau dilihatin gede gitu, pakai terus kayak kembang kol. Kalau lihat dari jauh cuman kayak putih bersisik. Menonjol. Ya menonjol, papul atau nodul, jadi benjolan padat yang kurang dari setengah. Kalau nodul lebih dari setengah sampai 1 cm ukurannya. Ini Verruca plana juvenilis. Juvenilis artinya anak-anak ya. Pada juvenil. Plana artinya rata. Kalau yang tadi kan benjolannya terlihat, kalau ini plana. Ini jarang bentuk kayak gini, jarang. Nah ini di kaki sering disalah diagnosis sebagai kapalan. Yang sering nggak pakai sendal, mungkin juga seperti ini. Tapi bukan Verruca, mungkin hanya kapalan. Nah ini kondiloma acuminata. Nah yang tadi Mas Pram. Ya. Gini, kalau di tangan kita itu kan tadi tipe cutaneous tipe 1, 2, virusnya HPV tipe 1, 2.
Kalau kondiloma acuminata mungkin belum masuk topik penyakit kelamin, itu tipenya 16-18. Jadi begini maksudnya, ini pada penis ya. Dia verruca, dia adalah verruca vulgaris yang ada di kelamin. Kalau definisinya kondiloma acuminata. Tapi tidak ada bukti bahwa misalnya saya pegang kelamin pasien laki-laki atau perempuan, saya tidak menggunakan sarung tangan, terus saya tertular, saya menjadi verruca, nggak ada. Karena apa? Karena tipe untuk kondiloma HPV-nya itu umumnya tipe 16-18. Jadi virusnya sama nih, cuman beda rumpun, beda tipenya. Kalau yang di kulit yang hanya bisa menular adalah 167 ya kalau salah, atau 134 gitu. Jadi relatif tipe aman. dari mana dok? Bagaimana? Taunya tipe itu kita tipe berapa? Itu biasa kita lakukan sitologi tes apa namanya istilahnya? Kultur ya. Dokter Ana boleh membantu? Apa? Kita biasa lakukan dengan biopsi. Tipe-tipenya. Biopsi, ditanam atau nggak dikultur, dibiarkan. Kalau sekarang udah canggih, cuma di Atmaja kayak belum ada ya PCR. Tempat kita belum ada PCR. Dengan menggunakan PCR di FKUI sudah ada. Biasa kita kirim. Ada tuh. Oh, udah ada. Oh, di teknobiologi kemarin udah ada. Biologi sudah ada. Ya ini bentuknya sama ya, sama seperti yang tipe yang di ekstremitas tadi anggota gerak. Pokoknya bentuknya benjolan, permukaannya kayak kembang kol aja, permukaannya kasar, sama. Di kelamin juga ini sama. Apa ada yang udah pernah mendapatkan ini? Untungnya nggak jajan sih. Mas Bram? Jangan lah. Istri gajon ya. Nah ini yang parah. Ini kita sebut Jadi sebagai Jajan di kantin. ini di apa? Nutup ini. Nutup. Ya ini di apa namanya? Di kulit. Ini namanya kembang kol. Yang orang bilang kembang kol ini nih. Giant condyloma. Jadi condyloma raksasa. Ini setengah mati kembali. Enak dok. Itu kalau diobati misalnya masih bisa kembali ke Bisa. sebenarnya atau dipotong atau gimana tadi? Kalau pada Waduh, potong. pada yang belum Masa depan hilang. kalau pada yang belum disunat, kita potong biasanya kita sunat. Cuman masalahnya kan gak hanya di ujungnya doang, Iya. kadang sampai ke buah zakarnya juga. Berarti nggak mungkin kita kulitin kan semua. Intinya sih semua kulitnya kita lepas, aman. Oh. Kayak buka pisang, kulit pisangnya kita Iya, buang. ampun. Kan nggak mungkin kan. Jadi kita obatin satu-satu. Dan ini setengah mati. Kalau udah gede gini biasanya kita kerjasama dengan bagian bedah. Jadi kulit kelamin dan bedah sama dokter anestesi. Soalnya operasinya lumayan lama dan harus teliti. Kayak gender itu ya. Itu bisa sampai begitu karena apa? Karena sudah kelamaan dia ngobati, dia pandang enteng. Sebenarnya kalau masih awal-awal yang masih 1-2 kita bisa lakukan dengan nanti ada namanya tetes TCA asam asetat, nggak harus dioperasi. Nah ini cara mendiagnosisnya kalau ragu-ragu dari klinis, kita dapat meneteskan asam asetat, nanti akan menghasilkan warna putih dari lesi, dari suatu benjolan yang kita curigai suatu kondilom atau suatu verruca, kita tetesin asam asetat, nanti akan keluar manifestasi busa putih. Jadi kalau bukan busa putih, kemungkinan cuma kapalan. Kalau yang di tangan bisa. Histopatologi. Histopatologi kita lakukan bedah minor, kemudian kita kirim ke bagian patologi anatomi. 1-2 minggu hasilnya keluar. Ini lebih akurat. Pemeriksaan yang paling akurat di bagian kulit kelamin biasa kita lakukan histopea. Nah ini gambaran hasil histopea. Kalau ini tes asam asetat dari lesi yang kita curigai, kalau positif akan memberikan warna busa putih. Ya. Diagnosis bandingnya dapat dilihat pada slide. Nah ini talus, clavus, ini mata ikan, kapalan, yang orang bilang mata ikan juga dimasukkan sebagai diagnosis banding dari kutil tadi. Ini moluska yang tadi masih ingat ya, beda kan? Beda. Dia warnanya kalau jerawat merah, kalau ini jelas warnanya seperti kulit sekitar yang normal. Terus lebih mengkilap, nggak kena lampu aja mengkilap. Cara membedakan. Tapi kadang kalau kita ragu, cari kacamata besar. Nah ini molluscum yang tadi saya bilang bisa di penis. Coba bayangin gimana caranya kita crop pakai ekstrak.
pakai ekstraktor komedo kayak orang facial. Kalau muka aja udah sakit kan. Yang perempuan pasti pernah kan. Mana di penis. Dan ini kulitnya kan beda sama kulit ini. Nah, kebayang nggak? Belum di daerah rambut, pubis. Ini kita harus suruh cukur dulu pasiennya. Kalau nggak akan bersih. Ini kasusnya lumayan banyak. Belakangan ini saya dapat di rumah sakit. Semuanya ngaku habis ke tempat spa, apa itu? Tempat pijat. Waduh. Nah, saya tanya main nggak main? Berarti dari penularan seksual. Udah punya istri, udah punya anak. Umumnya pasiennya kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh yang akan gitu yang dilewati. Itu yang tadi. Nah, ini tata laksananya. Biasa kita kalau masih sedikit kita kasih TCA. Tapi kalau udah agak besar atau ini kita lakukan pembedahan. Kita laser itu yang kayak outer, yang kayak orang sunat, alatnya sama, elektrodesikasi dan kuretase dengan pisau pembedahan. Ini sebenarnya masih ada 2 topik lagi, masih ada 3 ya, habis. Kira-kira ada yang masih belum jelas? Ada teman-teman? Dok, nanya dok, Ya. tapi terlepas dari ini, kadang-kadang saya ini pengalaman saya itu Di kelamin maksud? bukan. Oh maaf. Ya. Itu kadang-kadang merah dok, jadi kadang-kadang waktu tertentu dia itu keluar merah kayak biduran gitu loh, saya nggak tahu biduran atau apa, saya belum pernah mengobati, tapi waktu tertentu dia hilang gitu, seperti gatel gitu. Gatal. Itu saya kukur gitu makin menyebar dan seluruh badan. Nah, itu apakah termasuk penyakit kulit ataukah bukan, atau alergi atau apa ya? Kalau waktunya tertentu nggak setiap saat ada. Itu kemungkinan urtikaria ya. Kalau saya dengar sekilas gini kan. Cuman sebaiknya penyakit kulit kelamin harus ada fisiknya supaya kita bisa lihat gitu loh. Cuman kalau lihat dari cerita merah gitu di tangan. seperti biduran kan, jadi kayak ulat-ulat bulu kan. Iya. Kayak apa namanya? Kayak pulau-pulau merah Iya. gitu kan. Ya, itu urtikaria. Penyebabnya ada sekitar 40-an. Bisa dingin, bisa makanan, suhu, air, abu, debu, serbuk bunga, segala macam tuh. Terus pengobatannya gimana ya? Kain punya apa namanya? Kain punya apa sih namanya istilahnya? Serat kain punya dia semua barang yang ada di depan kita nih bisa jadi iritan atau alergen buat diri kita. Jadi tergantung dari individu masing-masing. Mencegahnya gimana ya? Mencegahnya itu, jadi kita harus tahu penyetusnya apa. Itu yang susah. Kalau ngobatin gampang, begitu keluar kita kasih antihistamin, misalnya yang terkenal Insidal, mungkin 2 hari sembuh. Tapi kalau mencegah sampai nggak ada lagi, itu kita biasa lakukan ini sih, bisa juga uji tempel, test yang ditempel di punggung. Mau tahu nih dia alerginya terhadap bahan-bahan apa, bisa. Cuman masalahnya pasien urtikaria itu harus tahu kira-kira sebelum dia bermanifestasi itu ada ngapain aja nih. Nah itu biasanya kita kasih PR ke pasien sendiri sih. Umumnya setelah faktor penyetusnya dihilangkan udah nggak rekurensi, udah nggak kambuh bertahun-tahun sih. Gitu. Ya, terima kasih. Yang kedua tuh, nomor HP-nya berapa ya dok kalau saya mau Waduh. ngomong gratis? Nanti Lanjut ini saya. direkam. Mau konsultasi gratis nih. Minta kartu nama dong. Nah, Kartu cacar, nama dong dok. cacar sebenarnya ada. Maaf, tadi nggak. Cacar itu, kalau yang tadi 2 kan dari skin to skin. Cacar itu dari pernapasan. Jadi orang cacar nih, kamu cacar, saya belum pernah kena. Kita naik mobil kan, tutup kaca, AC kena. Mungkin kalau kita lagi rentan, katanya ya bisa. Jadi skin to skin dan inhalasi. Kalau yang molluscum sama verruca hanya skin to skin. Biasanya penyebaran virus itu apa aja? Kalau untuk penyakit kulit umumnya skin to skin. Yang inhalasi hanya varicella sama zoster. Zoster itu cacar ular melingkar. Itu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Ditutup. Udah. Nanti Ya. konsultasi pribadi dengan dokter, ada resepnya sendiri, ada